dianggap sebagai salah satu faktor penentu dan paling penting dalam organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika individu dan seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab dan penting. Rasa tanggung jawab ini dianggap sebagai karakter utama dari seorang pemimpin yang ideal. Nah, ada beberapa karakteristik kepemimpinan yang ideal. Yang pertama yaitu cerdas, yang dimana seorang pemimpin harus berpikir logis, cepat tanggap, dan memiliki kemampuan analisis yang baik. Dan yang kedua, bertanggung jawab, yang dimana seorang pemimpin mampu menerima konsekuensi atau keputusan yang diambil dari dan menjalankan tugasnya dengan penuh kebenaran. Dan yang ketiga, jujur. Seorang pemimpin menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam perkataan dan tindakan. Dan yang keempat, dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus memiliki integritas sehingga orang lain merasa aman dan yakin terhadapnya. Dan yang selanjutnya, inisiatif. Seorang pemimpin tidak menunggu perintah, tetapi mampu bertindak dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya, konsisten dan tegas. Seorang pemimpin harus memiliki pendirian yang jelas dan tidak mudah goyah, sehingga mampu membuat keputusan dengan tegas. Dan yang selanjutnya, adil. Seorang pemimpin mampu memberikan perlakuan yang baik antara semua orang tanpa pilih kasih. Dan yang terakhir, lugas. Seorang pemimpin harus menyampaikan sesuatu dengan jelas, langsung, dan tidak berlebihan. Nah, ada beberapa sifat dari kepemimpinan. Yang pertama itu memiliki visi dan misi, yang dimana seorang pemimpin harus tahu kemana arah tujuan yang mau ditempuh. Dan visi dan misi ini memberi arah yang jelas dan menjadi pemandu dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, memiliki strategi dan pemikiran yang mampu mengikat orang lain, yang dimana pemimpin yang baik tidak hanya cerdas, berani mampu mengkomunikasikan idenya dengan cara yang baik. Dan yang selanjutnya, memiliki etika untuk membangun kepercayaan anak buah, yang dimana kepercayaan adalah fondasi kepemimpinan. Pemimpin yang jujur, adil, dan konsisten dalam bekerja akan membangun integritas dan loyalitas dari bawahannya. Dan yang keempat, mampu menciptakan perubahan untuk masa depan, yang dimana seorang pemimpin bukan hanya mempertahankan status quo, tetapi juga mendorong inovasi dan perubahan positif demi kemajuan organisasi di masa depan. Dan yang selanjutnya, peka untuk menciptakan loyalitas, yang dimana seorang pemimpin peka terhadap kebutuhan, aspirasi, dan kesejahteraan timnya akan mampu menciptakan rasa memiliki dan loyalitas sentimen yang berguna. Dan yang selanjutnya, berani mengambil resiko. Seorang pemimpin harus bisa membuat keputusan walaupun ada ketidakpuasan. Kemampuan mengambil resiko dengan perhitungan yang matang menunjukkan keberanian dan tanggung jawab. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan efektif. Sekalipun kita sulit merumuskan apa itu kepemimpinan, kita semua percaya bahwa kita dapat mengenali kepemimpinan yang baik ketika kita berhadapan dengannya. Kita menyadari kepemimpinan sesudah terjadinya suatu peristiwa, lalu berkata itulah yang disebut kepemimpinan. Secara mendasar, Leeds dan Maynes merumuskan kepemimpinan sebagai penyelesaian pekerjaan melalui dukungan orang lain. Hal ini menyiratkan bahwa kepemimpinan berlangsung dalam interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu. Pada tataran yang lebih tinggi, kepemimpinan dapat dijabarkan sebagai serangkaian perilaku yang dapat ditiru oleh kebanyakan orang. Di antara kedua pandangan ini terdapat hubungan yang khas dan unik di antara orang yang memimpin dan yang mengikuti. Pemikiran terkini menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses dan bukan kedudukan, dan bahwa kepemimpinan terutama menyangkut pengelolaan hubungan. Ada salah satu para ahli yang mengidentifikasi unsur-unsur kecerdasan emosional saat mengenali kepemimpinan efektif. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemampuan untuk membaca perasaan sendiri dan bagaimana Anda mengerti orang lain, memiliki kesadaran kuat mengenai siapa diri Anda, perasaan Anda, kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan dorongan di dalam diri Anda. Yang kedua adalah pengelolaan diri, kemampuan untuk mengelola dorongan berpotensi negatif dalam diri Anda yang menggerakkan perasaan Anda, mengenali dan menafsirkan landasan emosional dari pikiran dan perilaku Anda, dan memilih tindakan untuk mengendalikan dan menyalurkan kekuatan Anda secara positif.
Yang ketiga yaitu kesadaran bermasyarakat, meliputi kemampuan yaitu empati dan